Di mana jalan beraspal mulai menyisir hamparan sawah, desa Cempaka tampak selalu berdiri di antara dua nafas, nostalgia dan kemajuan. Di pagi hari terdengar klakson motor dan lampu lalu lintas di jalan desa semakin terang. Di sore hari terdengar suara perempuan menumbuk padi di lesung. Anak-anak masih mengejar layang-layang di halaman rumah. Tetangga masih saling bersapa lewat pagar. Perubahan datang perlahan, seperti kabut yang tak pernah mengangkat seluruh padinya, sebagian hilang, sebagian tetap. Rio, pemuda 22 tahun, kembali ke Cempaka untuk merawat neneknya. Ia lulusan sekolah menengah, pernah tinggal di kota untuk bekerja sebentar, lalu memutuskan pulang. Wajahnya bersahaja, rambutnya agak panjang, matanya menyimpan cara memandang yang tenang. Di desanya, ia dikenal pembantu yang cekatan, memperbaiki genting, mengantar belanjaan ibu-ibu yang sudah lanjut usia, dan kadang bermain gitar di warung kopi untuk melewatkan malam. Di antara semua pekerjaan dan senyuman sopan itu, ada satu hal yang meresap sampai ke tulang. Ketertarikan Rio pada Nisa. Nisa bukan wanita kota yang menonjol karena riasan. Ia cantik dalam cara yang seolah tidak berniat memikat. Senyumnya seperti sinar lampu yang jatuh di pagi berkabut, suaranya lembut saat membacakan cerita, tangannya cekatan saat menyisir benih padi. Ia bekerja di perpustakaan sekolah, mengajar anak-anak membaca di sore hari, dan membantu ibunya menjahit sesekali. Nisa punya aturan sendiri tentang hidupnya. Seorang yang menjaga batas dengan tenang, yang memilih menolak ajakan asmara dengan kalimat sederhana, "Maaf, aku belum siap." Penolakan yang sopan itu dalam hati Rio terasa seperti pintu yang tertutup perlahan berulang kali. Setiap kali ia merasa sudah cukup dewasa untuk mengerti, hatinya justru meremas lebih kencang. Malam-malamnya penuh bayangan. Ketika Nisa mengambil sekali lagi buku langka dari perpustakaan, ketika ia menolong anak-anak, ketika ia terpeleset dan Rio menahan tubuhnya. Ada hal kecil yang membuat dia selalu kembali. Cara Nisa menahan rambut yang jatuh di lehernya, itu saja. Cinta yang menelikung batas membuat Rio salah langkah. Di tengah desanya yang masih mempercayai banyak hal tak terlihat, ada bisik-bisik tentang orang pintar dan cara-cara yang dipakai orang untuk membuka hati. Ketika kata-kata itu sampai ke telinganya, dihantui rasa malu dan ingin segera memiliki, Rio mulai merasa tergoda untuk mencari jalan pintas. Bab 1. Perjalanan ke Dusun Sabrang. Desa tetangga Dusun Sabrang terkenal dengan perempuan-perempuan tua yang mengerti ragam mantra dan tradisi. Mereka tak selalu dipanggil untuk kejahatan, kerap juga diminta oleh keluarga yang ingin anak-anak diberi keberanian atau rumah diberi aman. Tapi ada pula yang berkata, jangan sembarang panggil, setiap pintu yang kamu buka harus kau tutup sendiri. Nasihat itu pernah didengar Rio, tapi kata-kata nasihat mudah terlupakan saat hati menderu. Malam itu Rio pergi ke Dusun Sabrang. Jalan setapak bernapas dingin, dan lampu-lampu temaram di pekarangan rumah berkelip. Ia menemukan Mak Rondo di teras rumahnya, duduk di kursi kayu, wajahnya berkeringat tipis karena lampu minyak. Matanya tajam, suaranya pelan tetapi tegas. "Kenapa kau datang, Nak?" tanya Mak Rondo. Rio menelan ludah, keberaniannya seolah berkerak, tetapi ia berkata jujur, "Saya ingin agar Nisa melihat saya. Saya ingin dia tidak menolak lagi." Perempuan tua itu memperhatikan lama, kakinya mengetuk batu kecil. "Ada cara," katanya tanpa ragu. "Tapi cara itu punya harga. Kau siap menanggungnya?" Rio mengangguk. Lalu Mak Rondo mengarahkan ritual yang tampak sederhana. Seikat kenanga, kendi kecil berisi air dari sumur tua, dan segenggam tanah dari bawah beringin tua. "Tanamlah ini di bawah pohon beringin 3 malam berturut-turut," katanya. "Jangan panggil namanya sampai fajar terakhir. Kalau kau melanggar, engkau akan menuai sesuatu yang bukan kau harapkan." Untuk Rio, kata-kata peringatan itu seperti kabut yang tidak dihiraukan. Ia lebih memilih harapan cepat.
Nisa, yang akhirnya duduk di sampingnya di teras rumah dan berkata, "Aku akan memberi kesempatan, bukan menunggu bertahun-tahun untuk menumbuhkan kebersamaan." Babe 2. Ritual di bawah beringin. Malam pertama, Rio membawa kenanga, kendi, tanah, dan niat yang berat. Pohon beringin itu berdiri di tepi sawah, seorang penjaga lama yang menyaksikan generasi. Saat ia menanam, angin berhenti sejenak seperti menahan napas. Setelah menaburkan air dari kendi, ia menunggu, berharap sebuah jawaban muncul dari udara. Malam itu ia merasa ada sesuatu menyentuh keningnya, seperti sapuan selendang. Ia pulang dalam keadaan tubuh tak sepenuhnya tenang. Malam kedua dan ketiga juga berlalu dengan hening yang tegang. Di antara jepretan jangkrik dan gemerisik padi, Rio seringkali terdengar mengucap doa-doa acak agar niatnya tidak menyingkap sesuatu yang berbahaya. Ia mengingat peringatan Mak Rondo, tetapi pada akhirnya ego lebih kuat. Ia ingin hasil, bukan proses. Keajaiban kecil muncul. Nisa yang biasanya menghindar memberi salam lebih hangat. Ia tampak lebih sering berada di dekat Rio, mengobrol lebih lama, dan sesekali tersenyum. Bagi Rio, itu sudah cukup untuk mengaburkan peringatan yang pernah didengar. Ia merasakan kemenangan pribadi. Ia memanggul perasaan itu dengan bangga, seperti pakaian baru. Namun sisi lain muncul, Nisa mulai menunjukkan kebiasaan yang ganjil. Ia menatap ke arah kosong lama sekali. Kadang ia tersenyum tanpa alasan atau menatap langit seperti menunggu sesuatu. Ia lupa menutup pintu, meninggalkan pekerjaan setengah jalan, dan sekali-sekali menjerit di malam hari seperti terkejut dalam tidur. Ketika Rio bertanya, Nisa menjawab dengan suara yang tenang, namun ada semacam respons yang aneh. "Aku sedang berbicara dengan teman." Perubahan itu mulai membentuk benih kekhawatiran di dada Rio. Di saat yang sama, ia tak mau kehilangan apa yang mulai ia anggap milik. Ingatan tentang peringatan Mak Rondo mulai muncul kembali dengan rasa bersalah kecil, tetapi Rio menekan semua itu demi melihat senyum Nisa. Bab 3. Tanda-tanda yang tak terlihat. Perubahan Nisa tidak instan menjadi nyata. Ia datang perlahan, seperti air yang menempati sela-sela tanah sampai tak ada lagi udara. Warga desa mulai memperhatikan. Anak-anak yang biasanya riang kini enggan mengikuti pelajaran sore bersama Nisa. Beberapa meneteskan air mata saat menyebut namanya. Ibunya Nisa mulai cemas. Anaknya sering terjaga tengah malam, berbicara pada dinding, mencuci tangan terus-menerus, atau tertawa tanpa sebab. Di pasar desa, bisik-bisik muncul. "Cantik, tapi ada yang aneh," katanya. Sejak Rio sering dekat, perilakunya berubah. Jejak itu lambat laun menempel pada nama Rio. Warga yang dulu memandangnya dengan kenyamanan kini memandangnya dengan tatapan yang sulit diabaikan. Saling pandang yang awalnya ramah kemudian bergeser menjadi sebuah panggilan. Panggilan yang menilai dan kemudian menuduh. Rio semakin tercekik antara sukacita kecil ketika Nisa tersenyum padanya dan rasa berdosa yang semakin berat ketika melihat gadis itu berjalan membisu sambil menatap kosong. Ada momen ketika ia melihat Nisa duduk di tepi sungai, menunggu sesuatu, dan selembar kain yang ia kenal melingkupi tangannya. Gadis itu murung, namun tampak ditemani oleh sesuatu yang tak tampak. Rio ingin menghampiri, tetapi takut bahwa kehadirannya akan memperburuk keadaan. Rasa takut itu tak hanya berasal dari luar. Hatinya sendiri takut terhadap konsekuensi dari tindakan yang telah ia lakukan. Desas-desus mulai menjadi kampanye ringan. Beberapa tetangga menyindirnya di belakang punggung. Beberapa anak menunjuknya ketika lewat, dan beberapa orang tua menyingkir jika ia duduk di warung. Rasa malu mengkristal di dada Rio. Ia mulai memikirkan apakah tindakan yang diambilnya sepadan. Bab 4. Pertemuan dengan realitas. Rio mencoba menebus.
Ia datang kembali ke Makrondo, meminta nasihat. Perempuan tua itu menatapnya tanpa ampun. "Kau membuka pintu," kata Makrondo. "Sekarang kau jangan harap pintu itu bisa tertutup semudah menutup jendela. Yang diundang itu kadang tidak mau pergi." Rio memohon, mengakui kealpaan dan egoisme. Makrondo berkata hal yang keras. Tidak semua hal bisa dibalikan dengan permintaan maaf. Ada harga, dan beberapa harga dibayar seumur hidup. Rio menolak percaya itu pada awalnya. Ia mencoba konsultasi ke tokoh agama, ke dukun kampung lain, bahkan membawa Nisa ke klinik kesehatan mental di kota. Dari sisi medis, dokter memberi penjelasan yang rasional, stres berat, gangguan tidur, depresi, dan memberikan obat serta saran terapi. Dari sisi tradisi, beberapa tokoh memberi langkah ritual yang rumit, namun mereka juga mengingatkan bahwa kejadian sudah berbeda. Jika ada campur tangan manusia yang memaksa, harus ada penebusan yang lebih berat. Rio memilih semua jalan yang memungkinkan. Ia ikut membawa Nisa ke klinik, membayar biaya pengobatan, menjemputnya saat keluar dari rumah sakit, dan membiarkan ibunya Nisa beristirahat. Namun setiap usaha membawa kesuksesan yang rapuh. Nisa sering pulang sebentar dan kemudian kembali terhuyung karena episode ketakutan. Beberapa malam ia berlari keluar rumah dan tersesat di jalan desa, atau duduk menatap bulan selama berjam-jam. Warga desa mulai memandang Rio sebagai penyebab. Ketika ada pertemuan RT, beberapa orang memandangnya dengan dingin. Ada yang menuduhnya mencari cara untuk memiliki Nisa dengan jalan gelap. Kata-kata itu tak selalu kasar, tapi tajam. Ketika kata-kata ringan menjadi pembentukan opini, hidup Rio berubah. Bab 5. Bully dan Isolasi. Ejekan mulai muncul. Anak-anak yang dulu ia bantu, kini menunjukkan jarak. Seorang remaja di pasar meniru gerakan Rio saat mencoba mendekat kepada gadis, dan orang-orang tertawa. Seorang ibu menyentak cucunya agar tidak bermain di dekat rumah Nisa, dan hal itu tersebar sebagai gosip. Anak itu mungkin terpengaruh karena Rio. Perubahan itu mengakar. Rio kehilangan sebagian besar pekerjaan kecilnya karena orang-orang takut memberi pekerjaan rumah kepada orang yang membawa malapetaka. Neneknya, yang dulu dihormati, juga mulai menerima tatapan dingin ketika belanja. Siapapun yang dekat dengan Rio merasakan dampaknya. Dalam pesta panen kecil, di mana dahulu ia biasa duduk dan memainkan gitar, kini kursinya kosong, atau jika ia hadir, percakapan mereda ketika ia lewat. Ejekan bukan hanya kata-kata, ia terwujud menjadi tindakan sosial yang memperkecil ruang Rio di desa. Toko yang dulu ramah kini memanggil tetangga lain, jaga jarak saja. Anak-anak mentertawakan dari jauh. Beberapa tetangga menghindar, seakan Rio membawa hawa yang tidak layak disentuh. Rio menanggung semuanya dengan diam. Di malam hari, ketika lampu jalan memudar, ia menyisir foto-foto kenangan masa kecil, tapi bukan untuk mencari kelangsungan. Ia mencari penebusan. Ia tahu ia bersalah, dan penebusan itu tidak didapatkan dengan hanya menunggu maaf. Namun, apa yang ia lakukan ternyata tidak cukup. Nisa tetap rapuh, dan umumnya warga hanya melihat satu sisi. Tindakan Rio memicu kerusakan. BAB6, pengorbanan yang tak kenal batas. Dalam keputusasaan, Rio melakukan pengorbanan. Ia meninggalkan pekerjaan kecilnya untuk menemani Nisa ke terapi, membiayai pengobatan yang tidak murah, membeli kebutuhan tambahan yang kerap dipakai Nisa untuk menenangkan diri, bahkan mempelajari doa-doa tradisi yang berbeda untuk mencari titik akhir. Semua itu menghabiskan energi dan harga diri. Suatu malam, di musim kemarau ketika sawah menguning, ia duduk di bawah beringin, pohon, di mana semuanya bermula. Matahari terbenam dengan lembut, dan angin membawa aroma kenanga yang samar. Rio menangis untuk pertama kali di hadapan pohon itu, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan menanggung rasa bersalah.
Aku akan jaga dia, kata Rio pada pohon seolah mengikrarkan janji pada sesuatu yang tak bernyawa. Jika ini balas, kubayar sampai habis. Jika ini salah, biarkan aku yang menanggung. Kata-kata itu menjadi doa yang ditujukan bukan lagi untuk mendapatkan kembali cinta, tetapi sebagai pengakuan dosa. Namun Desa tidak peduli apakah pengakuan itu datang dari hati. Di mata warga, pengakuan pun tak mengubah label yang sudah melekat. Rio adalah penyebab. BAB 7, Hilang dan Perjalanan Nisa. Akhirnya, setelah beberapa episode yang semakin intens, keluarga memutuskan membawa Nisa ke fasilitas perawatan mental yang lebih lengkap di kota. Di kota, beberapa minggu ia mendapat perawatan, beberapa sedang membaik. Namun ada pula episode di mana Nisa tak sanggup berinteraksi, hanya menatap kosong dan mengulang frasa yang sama. Desa mendengar kabar pulang pergi, dan asumsi pun tumbuh. Mungkin obat tak mujarab untuk hal yang bersifat gaib. Suatu malam, setelah keluar dari fasilitas perawatan, Nisa tidak pulang ke rumah ibunya. Ia menghilang. Pencarian melibatkan hampir seluruh desa, tetapi Nisa tak ditemukan. Setelah beberapa hari, ada kabar samar dari pihak lain. Seseorang melihat seorang perempuan berjalan di pinggir jalan raya menuju kota, berpakaian lusuh, menatap kosong ke arah kendaraan yang lewat. Ada pula yang mengatakan melihatnya di halte bus kecil, berdiri seharian tanpa arah. Dalam seorang penglihatan yang samar, seorang tetua desa mengisahkan bahwa ia pernah melihat Nisa duduk di tepi pantai di kota tetangga, menatap ombak, lalu menghilang ke tengah kerumunan. Tidak ada yang tahu persis dan kabar-kabar itu berputar tanpa konfirmasi. Yang jelas, Nisa pergi dan bayangannya tetap ada untuk selalu mengusik hati Rio. Bab 8. Penyesalan seumur hidup. Dengan hilangnya Nisa, realitas berubah lagi. Warga punya bahan cerita baru. Satu sisi menilai Nisa sebagai korban, sisi lain menganggapnya malang karena ultranya telah memakan dirinya. Rio yang dulu jadi pusat kini menjadi pahlawan yang jatuh. Bukan pahlawan yang dikagumi, tapi sosok yang dijauhi. Ia tetap pulang ke rumah neneknya, merawat halaman, menaruh bunga kenanga di tepi jalan menuju rumah Nisa yang sudah kosong. Tindakan sederhana itu menjadi ritual harian. Setiap pagi bunga itu hilang. Warga menduga ada yang mengambil bunga itu, mungkin ibunya Nisa atau mungkin sesuatu yang lain. Tidak ada yang memperhatikan, karena warga sibuk dengan kehidupan mereka. Rio berusaha membangun hidup baru, tetapi tiap langkahnya selalu diterpa bayangan masa lalu. Ketika ia mencoba melamar pekerjaan di kota, pewawancara menatapnya aneh ketika nama desanya disebut. Ketika ia mencoba bercinta lagi, rasa bersalah menghentikan bahkan sebuah usaha sederhana. Ia menjadi pria yang menyesal seumur hidup, bukan karena ia harus membayar dengan hukuman fisik, tapi karena beban moralnya tak pernah pupus. Desa pun tidak mudah melupakan. Ketika ada pertemuan desa, beberapa orang masih menyinggung peristiwa lama dengan nada yang mirip sindiran. Di pasar, seorang pedagang pernah berkata keras agar anaknya tidak bermain di dekat rumah Nisa, dan beberapa orang menoleh ke Rio. Kata-kata itu menjadi benih kebencian kecil yang mengakar. Rio menerima semua itu sebagai bagian dari hukuman atas salahnya. BAB 9, Penutup yang perlahan. Waktu berlalu dengan lambat. Dari jauh, Desa melihat Rio berubah. Rambutnya memutih di sisi kepala, punggungnya agak membungkuk, namun matanya tetap bersinar dengan penyesalan yang jernih. Ia tidak mencari pembenaran. Ia hanya hidup, menanggung rasa bersalahnya. Ia menjadi simbol yang tak diinginkan namun tak bisa dihilangkan. Nisa tidak pernah kembali pada rupa yang sama. Beberapa orang melihatnya sesekali di kota, bekerja di warung, duduk di keramaian tanpa mengenal siapapun, atau hilang begitu saja di antara kerumunan.
Warga desa menganggap kehadirannya seperti bayangan yang kadang menampakkan diri untuk mengingatkan mereka agar tak membiarkan keinginan menjadi jalan terang yang berujung kelabu. Suatu hari, ketika Rio duduk di teras rumahnya, seorang perempuan tua yang dulu pernah menjadi teman ibunya Nisa lewat. Ia meletakkan seikat bunga kenanga kecil di ambang pintu rumah Rio tanpa berkata sepatah kata. Tindakan itu tak disoraki, tak ditanggapi publik, hanya sebuah gerak kecil dari seseorang yang mengerti bahwa penebusan kadang tak perlu diumbar untuk dilihat. Rio menatap bunga itu dengan mata yang penuh air, lalu menaruhnya di meja sebagai tanda bahwa meski desanya masih menilai, di sudut hati kecil masih ada keberanian untuk menerima. Epilog Nusa Kesalahan yang menjadi pelajaran. Tahun-tahun berlalu, pohon beringin tetap berdiri di tepi sawah, menyaksikan musim datang dan pergi. Di bawahnya tidak ada lagi ritual yang kelam, hanya ada daun-daun yang gugur dan bau kenanga yang kadang menyapa. Warga kadang menaruh bunga sebagai tanda ingatan, bukan sebagai ritual. Rio hidup sederhana sampai akhir hayatnya. Ia tidak pernah menikah bukan karena tak ada cinta yang datang, tetapi karena hatinya selalu membawa bekas yang tak bisa dihapus. Ia merawat nenek sampai akhir hidup neneknya, dan kemudian meneruskan hidupnya sendiri dengan pekerjaan yang sederhana. Saat ia tua, anak-anak di desa yang dulu mengejek kini duduk di pangkuannya untuk mendengar cerita tentang masa lalu. Yang ia ceritakan bukan untuk meminta belas kasih, tetapi untuk memberi pelajaran bahwa cinta tidak boleh dipaksakan, bahwa tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa menebus kesalahan berarti menanggungnya dengan hati terbuka, bukan lari. Nisa tetap menjadi nama yang berbisik di malam desa. Kisah tentang seorang gadis yang kehilangan dirinya karena campur tangan lain. Kisah tentang sebuah cinta yang salah arah, kisah peringatan agar semua orang lebih berhati-hati atas niat yang keliru. Beberapa anak menanam kenanga di dekat pohon beringin tanpa tahu akar cerita itu, hanya karena bunganya harum. Mereka tumbuh dengan penghormatan yang samar terhadap sejarah kecil yang tidak pernah benar-benar selesai. Di akhir hidupnya, Rio pernah berdiri di bawah beringin. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma kenanga dan debu sawah. Ia menutup mata, mengingat Nisa yang pernah membuatnya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Ia berbisik, "Maafkan aku," bukan berharap balasan, tetapi sebagai kata penutup yang sudah lama ia simpan. Dalam desah angin, seolah ada jawaban yang lembut, seperti suara jauh yang menegaskan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari saling menyalahkan. Ada pembelajaran, penyesalan yang diubah menjadi pelajaran hidup. Kisah Rio dan Nisa tidak menjadi legenda yang manis. Ia menjadi pelajaran yang pedih, yang diwariskan dalam bisik dan kelopak bunga kenanga yang diletakkan diam-diam. Desa Cempaka terus berjalan, berusaha mengingat bahwa rasa ingin memiliki bukanlah alasan untuk mengorbankan kebebasan orang lain. Dan di bawah beringin, bayangan-bayangan masa lalu tetap menunggu, bukan untuk menuntut, tetapi untuk mengingatkan kita semua bahwa cinta harus dilandasi pilihan bukan paksaan.